Jadi saya mau mewawancarain salah satu karyawan yang ada di perusahaan Citra Buana Indoloka mengenai materi saya yang berjudul Profesi Pendidikan Akuntansi, Etika, Profesi, dan Perannya Gimana di dalam perusahaan tersebut. Ikutin terus ya guys, bye-bye. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fayuna dari Universitas Potensi Utama, Prodi Akuntansi. Hari ini saya mau mewawancarai Ibu untuk tentang profesi pendidikan akuntansi. Boleh perkenalkan diri Ibu, nama Ibu siapa? Nama saya Sonia. Oke, Bu Sonia, langsung aja saya mulai wawancaranya Ibu. Bisa diceritakan profil singkat perusahaan Citra Buana Indoloka serta visi misinya itu di perusahaan ini apa, Bu? Iya, profil kita PT Citra Buana Indoloka ini bergerak dalam jasa survei khususnya untuk bongkar muat petroleum dan non petroleum. Kebetulan kita ini di sini juga untuk di Medannya sendiri cabang kita berpusat di Jakarta. Kemudian perusahaan ini berdiri kurang lebih dari tahun 98 sampai hari ini. Visi misinya adalah untuk membantu melancarkan proses perhitungan dan analisa dari kargo itu sendiri, baik pun itu kargo petroleum maupun non petroleum dari kapal maupun untuk darat, kontainer, kargo dan lain-lain. Perusahaannya ini perusahaan termasuk perusahaan jasa, Bu? Ya, perusahaan jasa survei. Kebetulan perusahaan kita juga perusahaan asing yang dimana induk di Jakarta untuk perwakilan dari Indonesia. Oke, saat ini posisi atau jabatan Ibu apa? Ibu sebagai staf administrasi dan mulai bekerja di sini 2008 sampai dengan sekarang. Sudah berapa lama Ibu bekerja di perusahaan ini? Lebih ini jalan 18 tahun. Ya. Lama juga. Iya, sudah lama. Nanti masih muda ya dari belum selesai kuliah. Apakah latar belakang Ibu tuh berasal dari bidang akuntansi? Nah, jika tidak, sebelumnya jurusan Ibu yang diambil kuliah itu apa? Sebenarnya background saya waktu saya di perguruan tinggi itu bukan akuntansi, tapi ke bisnis administrasi, tapi konsentrasi di manajemen perkantoran. Nah, tapi di manajemen perkantoran sendiri itu bidang studi mata kuliahnya juga ada akuntansi. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru lagi sama saya, gitu. Jadi waktu bekerja di sini sudah tinggal mengikuti saja, gitu. Jadi udah nggak hal yang baru lah untuk akuntansi. Oke. Bagaimana Ibu menyesuaikan diri dalam posisi ini administrasi ya, Bu? Dengan latar belakang pendidikan yang tidak secara langsung dari akuntansi. Sebenarnya bukan secara tidak langsung. Iya, secara tidak langsung benar, tapi ruang lingkupnya tetap itu aja, sama. Ruang lingkupnya sama. Nah, karena administrasi ini kan juga luas ya. Jadi bukan hanya akuntansi. Jadi ada juga manajemen. Jadi semuanya itu bisa dijalani dengan sekali jalan gitu. Jadi nggak ada yang bertolak belakang sekali, nggak ada gitu. Menurut Ibu, seberapa penting pemahaman akuntansi dalam menjalankan pekerjaan di bidang Ibu sekarang ini? Iya, selama kita masih menjadi mahasiswa, sebelumnya juga saya juga mahasiswi ya, sama ya kayak gitu. Ya, realita keadaan di lapangan sama teori itu sedikit berbeda ya. Jadi kalau kita mengalami kesulitan ketika teori itu wajar gitu, itu wajar gitu kan, kita ada solusi. Tapi begitu bekerja, langsung terjun ke dunia pekerjaan yang memang sudah ada tersistematis gitu, jadi kita lebih mudah sebenarnya, lebih mudah, dan lama-lama dengan seiring waktu berjalan juga kita menjadi profesional sendiri gitu, dengan adanya lagi pengalaman yang menambah ilmu-ilmu karena kita bekerja, jadi lama-lama kita udah bisa sendiri gitu. Terus menurut Ibu seberapa penting ketelitian dan tanggung jawab dalam pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan itu? Kalau keuangan itu memang harus teliti ya, harus teliti sekali, harus teliti, nggak bisa miss. Pokoknya setiap satu perak pun yang kita keluarkan itu jangan miss gitu. Kita harus catat, kita harus record gitu ya, karena memang kalau tidak teliti dan akhirnya membuat masalah di kerjaan kita sendiri yang nanti yang jadi susah gitu ya. Jadi memang, tapi kalau memang kita udah terbiasa gitu, karena kita udah itu yang kita lakukan bertahun-tahun, jadi
kesalahan minim kesalahan, karena kita udah tahu positif negatifnya kalau kita ini, kalau kita itu, kalau kita buat ini bakal seperti ini gitu. Jadi harus memang teliti kalau keuangan, bisa nggak teliti dan disiplin. Dan disiplin juga. Jadi harus benar-benar ini. Iya, karena kan nominalnya nggak kecil ya. Jadi kita juga nggak mau jadi pikiran di masalah kita. Nah, kita dalam pencatatan salah, nah maunya kan nggak aku pakai, tapi kok nggak ada ya. Kita nggak mau kayak gitu kan, apalagi kan uang perusahaan, bukan uang pribadi. Sedangkan uang pribadi aja kalau kita merasa kita nggak pakai tapi nggak dicatatin, loh maunya kemana gitu. Apalagi ini bukan uang kita kan gitu. Jadi memang harus benar-benar teliti dan disiplin gitu. Jadi apakah pekerjaannya berkaitan dengan keuangan di perusahaan ini sudah menerapkan etika profesi Iya, akuntan? sangat ya. Karena di sini pelaporannya sangat terbuka, walaupun kita di sini cabang, tapi semua kayak rekening bank, laporan bulanan, sampai detail pengeluaran, bukti-bukti pengeluaran itu kita semua terrecord. Jadi nggak hanya sekedar angka-angka, melainkan bukti-bukti pengeluaran seperti bond, kwitansi, bukti-bukti pembayaran, itu semua kita kirim ke Jakarta. Jadi nggak ada yang miss, nggak ada yang tidak transparansi gitu. Jadi semuanya itu terbuka. Jadi Ibu pernah nggak kayak ada kebocoran itu data ini karyawan? Nggak pernah. Itulah langsung... kembali lagi tadi ketelitian dan disiplin tadi ya gitu. Nggak ada kayak kebocoran atau apa gitu, nggak ada gitu. Harus jujur gitu. Iya. Jadi Bu, apa dampak jika terjadi pelanggaran etika profesi akuntan di perusahaan ini? Alhamdulillah sampai hari ini sih belum pernah ya, dan kalau bisa jangan pernah gitu ya kan. Karena kita bekerja harus profesional, tapi etika perusahaan ada, karena di perusahaan juga ada yang namanya etika untuk setiap tindakan, maupun untuk di lapangan maupun untuk di kantor sendiri itu ada etika profesi namanya kan. Bisa jadi sampai yang ke fatalnya ya pemecatan gitu ya, tapi sebisa mungkin kita bekerja dengan baik, jujur dan transparan juga gitu. Bagaimana cara perusahaan tuh menjaga kejujuran dan transparansi dalam pencatatan keuangan? Ya, dengan caranya biasa sih laporan bulanan rutin, kemudian jika ada biaya-biaya yang high cost yang kita perlukan, kebetulan kita nggak bisa langsung mengeluarkan cuma-cuma, semuanya harus pakai izin dari pusat, harus izin dari Finance Jakarta dulu, kita laporan dulu, kalau di ACC baru kita bisa mengeluarkan gitu kan. Tapi kalau enggak, kita nggak bisa sesuka hati membeli keperluan yang high cost, terlalu di luar batas wajar normal gitu. Jadi sampai hari ini tidak pernah yang namanya terlalu over budget tuh enggak. Jadi semuanya itu ada aturan dan disesuaikan sama budget yang kita disediakan perusahaan untuk kantor masing-masing. Karena kan kalau kantor ini kan nggak di Medan aja, kebetulan kan ada di cabang-cabang lain gitu. Jadi kami semuanya terpusat sama kantor Jakarta gitu. Jadi semua kami diawasin sama gitu. Oke. Makasih ya Bu, sudah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai. Terima kasih ya Bu.